menyatukan kembali ya visi yang dulu kita pernah punya. Artinya misalnya di Piagam Jakarta itu kan, ya maaf saya bukan berarti nostalgia terus ke sana, tapi kan sempat kita punya kesepakatan bahwa kita mengaku ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Loh, itu kan sebenarnya momen yang sangat tepat ya untuk bagaimana umat Islam itu juga punya hukum sendiri yang bisa diterapkan, maksud saya begitu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel yang radikal, ya, channel Profesor Suteki, ya, insya Allah akan mengulas isu-isu viral ya secara radikal, ya, ramah, terdidik, dan berakal. Dan kali ini ada isu yang menghangat nih, di samping saya juga tentunya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isu hangat apa ini, Mas? Ini presidential threshold yang 0% nih, Prof. Kita akan bahas karena saya mengamati ini ramai ya, kembali diperbincangkan soal presidential threshold 0% ini. Batas ambang bawah pencalonan presiden yang tidak memerlukan syarat. Sebelumnya kan ada berapa 20% ya, yang berapa? Iya, 20%. 25 ya apa? 20% ya. Di DPR. Nah, ini juga kenapa ramai? Karena Gatot Nurmantio menggugat presidensial threshold agar menjadi 0%, ya. Kemudian juga diiakan, disetujui oleh Ketua PAN, ya. Kemudian juga saya baca-baca itu pimpinan Komisi 2 DPR juga setuju, ya, threshold 0%. Tapi ada yang nggak setuju tentunya, ya. Salah satunya pasti. PDIP. Nah, saya ingin bertanya nih, Prof, nih, mengenai presidensial threshold 0% ini yang kembali diperbincangkan. Bagaimana tanggapan jenengan, Prof? Ini antara mendukung atau menolak nih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita perlu mendefinisikan dulu apa itu presidential threshold gitu ya. Presidential threshold itu merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk mengajukan calon presiden. Ini kita pegang dulu. Jadi ini supaya nanti tidak meluas, karena kan kadang ada pikiran bahwa nanti setiap orang bisa mencalonkan. Ini adalah untuk partai politik gitu loh. Ya, ini harus kita catat dulu. Nah, jadi misalnya dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden 2009 itu ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh beberapa partai politik, atau mungkin saya kira kalau hanya satu partai politik tidak ada kan yang sampai mencapai 20% kan. Ya, itu yang agak sulit di situ. Nah, ketentuan mengenai presidential threshold ini diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilihan umum. Yaitu yang mengatur tentang ambang batas yang digunakan dalam perolehan jumlah kursi DPR ya dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang waktu itu dilakukan serentak. Ini memang ada sedikit masalah ketika penggunaan angka itu ya 20% presidential threshold itu kan menggunakan pemilu yang dulu pernah dilakukan. Sementara pemilu itu kan yang sekarang dilakukan serentak antara legislatif dan pemilu presiden, kan sebenarnya aneh. Maka sebenarnya yang paling tepat ya pemilu legislatif dulu, baru kemudian bisa menentukan, oh ini untuk presidensial threshold itu mesti juga dasarnya pemilu yang terbaru, bukan yang lama itu loh. Ini juga agak aneh. Lama, ya. Nah, jadi memang tadi sudah disampaikan beberapa kali pengajuan judicial review itu terhadap pasal ini. Putusan MK itu masih ya kita kenal sekarang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang di pasal 222 tadi ya, itu dinyatakan tetap konstitusional. Jadi tetap berlaku sampai sekarang. Nah, kalau ditanya soal dukung-mendukung, nah ya saya mendukung untuk PT 0% itu ya. Tapi berapapun jumlah
ambang batas itu saya kira juga tidak akan menyelesaikan persoalan terpilihnya orang yang terbaik ya menjadi pemimpin di negeri ini. Mengingat pemilihan langsung oleh rakyat itu kan juga bermasalah ya. Karena lebih mengandalkan pada kuantitas ya, bukan kualitas pemimpin. Nah, karena prinsipnya kan one man one vote. Jadi suaranya profesor juga sama dengan suaranya Mas Aap. Tapi nggak apa-apa, maksud saya cuma nanti nggak ada perbedaan suara. Ya kita manusia sama sih, tapi prinsip one man one vote kadang-kadang, pokoknya umpama loh ya, yang memilih itu maaf ya, pendidikannya cuma SD, semua yang penting banyak sudah. Jadi nggak memperhatikan persoalan quality, maksud saya itu di situ. Nah, jadi saya kira juga sedikit masalah lah di situ ya. Nah, sebaiknya di samping presidensial threshold itu 0%, nah kita mungkin lebih baik kembali pada pemilihan presiden melalui MPR ya sebelum di amandemen ini. Ini kan memang juga ada gerakan, Mas, ada gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, baru nanti dilakukan amandemen secara terstruktur, komprehensif, dan seterusnya. Nah, itu persoalan setuju dan tidak setuju. Nah, saya juga, mengapa kok saya mengatakan setuju ini, karena sebagian besar alasan menurunkan sampai ke 0% itu kan menginginkan supaya kontestasi itu terbuka luas, ya. Tidak mengulang seperti kemarin, pemilu kemarin kan, nyatanya cuma 2 orang, akhirnya kan terjadi polarisasi yang sangat besar di situ. Ya. Nah, dengan sampai komposisi, sekarang, ya, polarisasinya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang antara cebong dan kampret itu terus-terusan. Nah, saya pikir begini, dengan komposisi parlemen seperti sekarang ini, bila ambang batas itu tetap di angka 20%, bukan tidak mungkin itu akan terus muncul ya namanya presiden, apa istilahnya itu, capres boneka itu ya, dari oligarki. Ini kan nggak tertutup kemungkinan ya, ini sudah mengemuka ya. Ya mereka kong-kalingkong ya, artinya peng-peng itu ya, penguasa dan pengusaha itu bersatu membentuk oligarki dan mengajukan presiden dalam tanda kutip ya, boneka itu sangat mungkin. Betul. Jadi itu memang sisi buruknya juga sangat tinggi, di samping akses untuk kontestasi calon yang lebih luas itu tidak bisa kita kita peroleh dengan baik. Mungkin ya lebih banyak ke persoalan human right ya, hak untuk dipilih terutama ya. Ya. Saya kira itu. Ya, Prof. Kalau saya mau menyinggung apa yang tadi dikatakan jenengan ya, tentang latar belakang apa istilahnya di penggugatan kembali ya PT ini di MK ya. Karena beberapa alasannya, salah satunya tadi Prof, ada ketakutan ya para penggugat itu dengan alasan oligarki ya. Oligarki lebih menguat, kemudian ada juga menghambat tokoh non partai yang nyapres dan yang lainnya. Alasan-alasan ini melihat apa istilahnya 13 gugatan yang sebelumnya ya. Apakah yang dikemukakan oleh para penggugat ini berdasar, Prof, menurut jenengan? Maksudnya alasannya MK menolak atau alasan para penggugat, pemohon itu, penggugat itu? Para pemohon. Ya, tadi sudah saya singgung ya, bahwa ya alasan menggugat itu sangat kuat ya, supaya tadi terbuka secara luas ya untuk kontestasi capres itu ya. Jadi tidak digiring hanya mengutup ya pada 2 kutub saja, terutama apalagi kalau misalnya sudah dikuasai oleh oligarki itu. Nah, dalam hal ini saya juga perlu mencatat ya, bahwa kita perlu mencatat ada inkonsistensi ya dalam sistem demokrasi yang mengagung-agungkan HAM itu sebenarnya. Nah, tapi dalam hal begitu sudah menyangkut soal kepentingan ya, atau lebih tepatnya ke vested interest, strategi oligarki itu kan kemudian dimasukkan dalam sistem demokrasi. Yang itu menurut saya itu justru akan merusak sistem demokrasi itu. Ya kan, demokrasi sebenarnya kan secara prinsip beda dengan oligarki. Kalau demokrasi itu dikendalikan oleh rakyat kan itu kan,
atau Betul. wakil ya, seminimal wakil. Hmm. Tapi kalau oligarki ini benar-benar dikendalikan oleh beberapa gelintir orang sebenarnya. Gelintir orang ya. Ya, kalau partai hanya beberapa partai, kalau misalnya kita menunjuk pada partai. Nah, itu kan sebenarnya berpotensi, masuknya tadi oligarki itu kan berpotensi pada munculnya sistem yang otoriter, tapi dalam demokrasi gitu loh, aneh kan? Dalam demokrasi muncul karakter otoriter, yang kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada hegemoni partai yang besar atau kekuatan yang besar itu. Nah, saya katakan penguasa dan pengusaha ditambah dengan partai sudah. Nah, tadi saya singgung sedikit tadi memang sangat riskan ya ketika misalnya itu diteruskan ya 20% itu, tapi menurut saya memang kemungkinan untuk bisa 0% itu ya agak sedikit gitu nah. Susah juga ya. Ya ada masalah tadi karena memang kembali ke sebenarnya pencalonan itu kan kalau dalam sistem kepartean ya yang berhak ya partai-partai atau setidaknya kalau dalam DPR itu misalnya ya kita mengenal ada fraksi-fraksi itu. Ada fraksi-fraksi itu yang mengajukan itu. Jadi sebenarnya alasan itu sangat beralasan ya, sangat argumentatif itulah, sangat masuk akal ketika pemohon itu menuntut dinolkan. Cuma tadi saya katakan sepertinya memang sulit untuk jadi nol karena memang ya itu tadi antara take and give consideration lah antara Presiden dan DPR berhadapan dengan MK. Nah, MK itu siapa? Jadi, wah harus ruwet lah kayak gini. Kalau artinya sebenarnya kita itu bukan menganut prinsip separation of power. Jadi tidak ada pemisahan kekuasaan. Adanya itu bagi-bagi. Nah, ketika bagi-bagi lalu mereka berkumpul dalam satu kekuatan, wah repot lagi menjadi kekuatan yang hegemonik tadi. Jadi sulit untuk kita kendalikan itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, memang menurut saya alasan itu sangat masuk akal. Berdasar ya. Ya mendasar. Kita memang menginginkan supaya peluang untuk kontestasi itu lebih terbuka. Jadi dalam hal ini partai-partai kecil itu bisa mengajukan dulu mas. Partai kecil yang mungkin ada wakil juga di DPR, ada fraksinya begitu ya. Kan tidak semua partai bisa masuk ke parlemen kan di situ. Nah, terutama yang masuk di parlemen itu bisa mengajukan calonnya gitu. Meskipun kecil, kan ada kita mengenal ada 9 atau 10 fraksi ya. Itu bisa mengajukan semua tuh misalnya begitu. Lalu nanti ada pertarungan yang cukup fair ya. Tapi itu pun saya yakin nggak bisa akan lepas sudahlah. Namanya oligarki, meskipun tujuan para pemohon ini bagaimana supaya menghancurkan oligarki itu sulit. Susah. Gitu. Oke, Prof, saya pengen satu hal yang lebih pragmatis, Prof. Tentang potensi ini, Prof. Jadi potensi buruk apa yang akan terjadi sekiranya presidential threshold ini yang 20% tetap dipakai di pemilihan 2024 selain dari tadi yang disinggung jenengan kan ada istilahnya presiden boneka. Ada lagi nggak Prof selain itu? Iya. Jadi efek samping yang buruk itu dari presidential threshold ya 20% itu kan ketergantungan pada partai dengan atau partai yang punya kapasitas suara yang besar itu ya. Betul. Nah, akibatnya apa? Partai dengan suara minim itu justru akan berebut untuk bergabung dengan partai yang besar. Kalau kita contohnya antara PDIP dan Gerindra itulah ya, misalnya yang besar kan ini ya yang kita amati sekarang. Nah, mereka itu akan bersaing mas. Ini mau ngeblok kemana? Gitu ya. Nah nanti akan akhirnya muncul dua kutub. Tapi ketika PDIP dan Gerindra menyatu, Anda bisa bayangkan kekuatannya. Wah, sangat besar ya. Dahsyat maksud saya, besar dan dahsyat itu. Akhirnya ya partai dengan suara kecil tidak punya kesempatan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, atau misalnya ingin memunculkan tokoh yang lain itu sangat sulit. Nah, jadi kemungkinan besar ini akan menjadi yang disebut dengan vicious circle gitulah ya, lingkaran setan ya, di mana partai besar itu akan terus berkuasa. Nah, saya kira juga
pengalaman yang lampau, kecuali ya misalnya Pak SBY itu kan hanya 2 kali ya. Nggak tahu kalau PDIP nanti apakah memecahkan rekor kemudian yang ketiga juga bisa. Ini saya nggak tahu itu. Tapi belum ada ya nah, 3 ketika ya. waktu itu Partai Demokrat ya 2 kali memegang kekuasaan di situ, tapi kan akhirnya juga runtuh. Kenapa? Karena di dalamnya banyak juga waktu itu kan banyak yang ketangkep untuk tindak pidana korupsi, Mas. Nah, isinya banyak korupsi itu ya akhirnya di partai itu maksudnya banyak yang terlibat korupsi, kemudian ya partai ini akhirnya kan turun. Ini kalau rakyatnya sadar ya. Nah, yang sekarang Betul. ini PDIP kan kita juga kenal kan banyak koruptor juga di situ yang cukup kakap. Kemarin kan terakhir ada Pak Juliari Batubara itu ya kan. Sebelumnya sampai sekarang yang Harun Masiku pun belum ketemu sampai sekarang. Dan banyaklah ya apalagi yang di daerah-daerah itu juga banyak yang ketangkep yang notabene-nya itu berasal dari PDIP. Nah, tapi kan kita tahu siapa yang mendukung PDIP ini kan sebagian besar kan orang-orang yang loyalitasnya tinggi, Mas. Jadi prinsipnya pendukung ini kalau saya amati loh ya itu kan prinsipnya pecah gesang derek Megawati atau PDIP, gitu. Jadi hidup mati itu ikut PDIP atau Megawati. Ada juga kata-kata sanadyan gepeng tetap banteng. Jadi meskipun gepeng itu mungkin sudah ya kegencet-gencet dia tetap banteng itu loh. Iya. Nah, ini yang kalau kita, maaf saya bukan ahli politik, tapi kalau saya lihat saya amati slogan-slogan yang ada itu kok ya nggak tahu ini yang ketiga ini akan dipecahkan betul apa enggak ini rekor yang dulu Pak SBY 2 kali, ini apakah PDIP juga cuma 2 kali itu atau sekarang memecahkan rekor yang ketiga. Itu sangat mungkin terjadi itu, Mas. Ya. Oke, Bro. Ya, ini kita lari ke pertanyaan terakhir, Prof, dari saya. Ya. Apa solusi alternatif ya? Solusi alternatif dari Prof Suteki selain presidensial threshold ya, yang 0% itu. Untuk menghilangkan oligarki politik dan menghasilkan pemimpin yang baik, karena itu yang kita butuhkan, Prof. Ya, benar, Mas Aab. Jadi apapun caranya sebenarnya, mau pakai presidensial threshold 0% atau sampai berapa persen, atau mungkin dipilih secara perwakilan di MPR ya, seperti yang dulu pernah kita lakukan sebelum amandemen itu, tujuannya kan untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik gitu ya, pemimpin yang terbaik. Betul, Prof. Nah, tapi menurut saya menghilangkan strategi oligarki yang tadi sudah saya singgung ya dalam demokrasi yang kapitalistik ini kok menurut saya amat sulit. Ya sebagaimana pernyataan Mark Gallagher ya, dia pernah bilang bahwa the haves always come out ahead. Itu kayak hukum alam gitu. Jadi orang yang punya itu the haves ya, yang berpunya apakah politik, ekonomi atau apapun yang kuat di situ dia akan menjadi pemenang. Nah, rakyat terbesar ini kan sebenarnya kalau kita lihat komposisi ya, di Indonesia itu kan Muslim, Mas. Ada 87, sekian lah ya, mungkin mendekati 88% sekitar itu. Tapi kekuatan umat ini itu saya katakan tidak ada, hampir rapuh. Yang ada itu kan keadaan di mana kita diombang-ambingkan oleh kekuatan besar oligark tadi. Dengan cara apa ya? Kita ini terus dipecah-pecah-pecah. Dengan misalnya munculnya partai-partai baru Islam ya, notabene-nya mengaku Islam, apakah nanti ya bisa dikatakan pseudo Islam atau apalah saya tidak tahu, tapi kan mengaku background-nya Islam, ya kan? Maaf saya tidak perlu menyebut itu, tapi itu sebenarnya kan sarana sebenarnya yang memecah belah umat kita, betul nggak? Jadi kita ini terpecah-pecah sehingga sulit untuk menyatukan kembali ya visi yang dulu kita pernah punya, artinya misalnya di Piagam Jakarta itu kan, ya maaf saya bukan berarti nostalgia terus ke sana, tapi kan sempat kita punya kesepakatan bahwa kita mengaku ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Loh itu kan sebenarnya momen yang sangat tepat ya untuk bagaimana umat Islam itu juga punya hukum sendiri yang bisa diterapkan, maksud saya begitu. Nah tapi kan itu tadi ya dengan alasan banyak lah ya, faktor-faktor nasionalisme macam-macam itu kemudian membuat umat Islam tadi
rapuh ya. Dalam arti bukan soal nasionalisme, bukan kita menentang ya, maksudnya orang yang bernegara kan tetap penting. Tapi ketika misalnya lebih ke soal sekular ya, nasionalis tapi sekular, itu kan berbahaya itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membayangkan ya, jika umat Islam yang tadi jumlahnya majority itu bersatu, pasti hukum Islam akan dapat dijalankan di negeri ini. Nah, kita juga kembali kepada sebagai religious nation state, beragama Islam itu kan janji Allah, ketika umat itu beriman dan bertakwa, pasti akan diturunkan kemakmuran, kan gitu ya. Negeri itu akan makmur, betul nggak? Lalu ya istilahnya dengan baldatun thayyibatun warabul ghafur, gitu deh ya. Jadi negeri yang melimpah ruah kemakmuran dan seterusnya itu. Karena itu janji Allah ya. Tapi kadang kita ini kan tidak merasa tidak percaya dan kemudian nggak yakin, kemudian membuat cara-cara sendiri. Nah, jadi solusi minimal gitu ya, yang mungkin mengenolkan PT ya, presidensial threshold maksud saya itu, atau setidaknya mengurangi hingga menjadi 5%. Atau mungkin ya paling, kalau sampai 0 saya kira kok kayaknya juga akan sangat sulit, misalnya MK tadi merespon itu, kalau sampai 0% saya kira akan sulit, dan bahkan mengatakan, wah kalau 0%, ada yang berkomentar begitu, nanti bisa gaduh, nanti semua orang bisa mengajukan. Nah, kalau kita mikir kembali ke, maka tadi saya katakan definisinya harus diperjelas dulu. Ini kan bukan sembarang orang bisa mengajukan diri gitu loh, tapi kan harus melalui partai kan itu loh. Jadi tetap meskipun partai burum misalnya, tapi ada perwakilan di DPR, saya kira mestinya bisa mengajukan calon presiden itu. Nah, lalu saya juga menginginkan supaya itu tadi, pemilihannya itu sebaiknya melalui MPR saja. Dengan mengutamakan calon pemimpin yang benar-benar berkualitas. Apa itu? Ya sudah teruji, bukan barang baru ya, dalam tanda kutip ya, dan juga punya watak kenegarawan atau istilahnya negarawan. Tidak, apa itu istilahnya, hanya memikirkan partainya atau tadi yang oligarki tadi. Nah, kita bisa bercermin pada masa lalu ya, misalnya waktu itu kan sebelum di amandemen jelas kalau di masa Orba itu yang bisa mengajukan presiden dan wakil presiden kan diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR. Nah, jika calon itu lebih dari 2, maka akan dilakukan pemungutan suara yang sifatnya rahasia. Kalau tunggal, baru MPR itu kemudian mengesahkan yang bersangkutan menjadi presiden, atau sekarang kalau paket dan sekaligus wakil presiden kan begitu. Nah, ini kalau lewat MPR itu kan cukup fraksi-fraksi itu bergabung mengajukan calon, baik dengan 0% maupun dengan presiden threshold tertentu. Nah, konsekuensinya memang ya di negara dengan sistem demokrasi ada partai itu kan, ya partai tetap pegang kendali sistem pemerintahan partai gitu loh. Ini konsekuensi, nggak bisa enggak. Jadi perorangan itu juga akan sulit untuk maju, kecuali memang dibuka luas ya untuk maju secara perorangan. Nah, berarti undang-undang pemilu ya harus diubah dulu, kan begitu. Nah, tapi yang persoalan presiden dipilih di MPR ini yang harus mengubah Undang-Undang Dasar 45, Mas. Karena kan di Undang-Undang Dasar 45 itu presiden dipilih secara langsung. Kan gitu ya. Jadi memang cukup enggak misalnya dengan waktu yang sekarang ini misalnya menyiapkan untuk perubahan yang ya saya kira juga enggak bisa hanya khusus mengenai ini ya, mengenai cara memilih presiden, tapi ya harus disiapkan secara komprehensif. Cuma dalam waktu sekarang ini kok juga tampaknya sulit ya untuk melakukan amandemen itu, waduh, sulit sekali. Itu masih harus long time gitu ya, jangka panjang itu. Nah, jadi kalau kita mau konsisten kembali ke tadi ya Mas ya, saya kira memang umat Islam itu harusnya mencari solusi, dalam arti menawarkan ya solusi. Dan wajar kan kalau umat Islam yang besar tadi menghendaki supaya sistem pemerintahan itu bisa lebih banyak diwarnai dengan cara-cara Islam dalam menentukan pemimpin. Nah, tapi di sisi lain kita masih pakai demokrasi. Ini kan repot.
Jadi kalau kita punya sistem, ya Islam kan satu-satunya agama yang punya sistem, tuh, Mas. Mengajukan sistem pemerintahan cuma Islam, yang lain tidak ada. Jadi Islam itu punya sistem pemerintahan yang bisa dipakai dan sudah terbukti juga dipakai sejak zaman Rasulullah, para sahabat itu sudah banyak sistem. Nah, soal naik turunnya, kemudian soal penyimpangan-penyimpangan itu memang dimanapun sistem tetap itu, karena yang menjalankan manusia. Itu demokrasi banyak ya, ya, cuma kalau kita lihat sistem pemerintahan Islam yang ada guidance dengan hukum Allah, itu kan, dengan hukum Allah dan Rasulnya, dan juga para ahli-ahli hukum ya dalam hukum Islam itu kan bisa kita jadikan rujukan yang mestinya itu lebih bagus dibandingkan hanya dengan konsensus-konsensus orang-orang yang mestinya juga sangat keterbatasannya tidak keterbatasan pengetahuannya juga sangat artinya ada banyak keterbatasan di situ. Nah, jadi memang kita itu saya pikir-pikir ya memang ruwet ya, mikir Indonesia itu biasanya ya ruwet. Tapi ini benang ruwet itu harus mulai diurai, harus mulai diurai supaya kita tidak semakin terjatuh ya tadi, supaya demokrasi tidak selalu disisipi bahkan diintrusi dengan oligarki. Kalau sudah demikian terus sudah itu hancur. Gitu. Menarik. Ini bahasannya benar-benar radikal, Prof. Mengakar ya. Iya, sepanjang sepengetahuan saya lah. Ini kan kita ngomong ya, tapi bukan persoalan yang tidak serius, tapi kita membahas mengenai soal yang serius karena ini sudah kita alami bertahun-tahun ya, maksudnya sudah puluhan tahun ya dengan menggunakan sistem ini. Jadi kita harus mencoba juga MK, saya kira. Kalau misalnya tidak MK, Mas, mestinya kan ya kembali ke siapa sih yang sebenarnya bisa menghidupkan, mematikan, mengubah undang-undang itu ya DPR presiden aja, kan itu kan. Tidak usah nunggu ada judicial review. Kalau berdua ini punya kenegarawan yang hebat ya, antara presiden dengan DPR itu memang jiwa negarawannya tinggi. Salah, tidak perlu MK, ubah itu undang-undang, sakarpe mereka dalam arti tapi punya visi yang baik gitu loh. Bagaimana memakmurkan Indonesia, karena misalnya kita berpegang pada hukum itu kan tujuan utamanya adalah untuk bring social justice atau menghadirkan social welfare. Kan itu kan. Nah, kalau kita ada unsur Islam tentu tidak lepas dari soal iman takwa kan, itu nggak boleh lepas kan. Karena memang tujuan Islam sendiri kan bukan persoalan duniawi, tapi bagaimana mempersiapkan duniawi itu dalam visi ukhrawi kan begitu. Masya Allah, luar biasa, Prof. Oke, menarik ya. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwa PT 0% ini jenengan itu bagian dari pendukung ya, Prof ya. Karena kita tahu bahwa ada potensi besar ya ketika PT 20% itu tetap dipakai, maka ya balik lagi oligarki dan vicious circle itu menjadi kemungkinan besar ya terjadi. Betul. Dan yang tadi yang menarik yang di bagian-bagian akhir ya, saya kemudian menggarisbawahi bahwa kita sebagai rakyat ya dan sebagai Muslim 87% ya ada kemudian harusnya punya potensi, punya kesadaran untuk menawarkannya, Prof ya. Menawarkan kemudian pemikiran-pemikiran tentang sistem Islam ya sebagai alternatif dari melahirkan pemimpin yang baik dan juga yang amanah, kurang lebih seperti itu ya, Prof. Oke, luar biasa, Prof. Terima kasih udah menjawab. Kita ketemu di isu yang lain yang lebih baru, karena banyak banget ya isu di Desember ini biasanya. Wah, saya sambil harus milih salah satu yang benar-benar kuat ya untuk kita bahas ya. Dan dan Tuhan, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya acara ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk di like, komen, share juga subscribe channel Profesor Suteki ya, agar kemudian kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari gagasan-gagasan beliau ini ya. Seperti biasa, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih juga Prof Suteki ya. Salam radikal, Prof. Ramah, terdidik dan berakal. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.